Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Salsabila Nuraini, dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Yarsi semester 3. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan statistika parametrik uji coba pada SPSS Statistik Data Editor. Nah, statistik parametrik itu apa? Statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data yang menyebar secara normal atau tidak. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Uji coba tites. Uji coba tites adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antar suatu variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, maka dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau hanya kebetulan. Nah, yang pertama ini saya akan menguji one sample t-testnya. Apa itu one sample t-test? One sample t-test itu yaitu merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Nah, untuk pengambilan keputusannya menggunakan hipotesis dan kriteria. Hipotesisnya yaitu H0 yaitu rata-rata sama dengan nilai acuan. HA yaitu rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Kriterianya, jika T hitung kurang dari T tabel atau signifikan lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya, rata-rata sama dengan nilai acuan. Jika T hitung lebih dari T tabel atau signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Nah, untuk pengambilan keputusannya, kita juga bisa menggunakan T-table. Jadi T-tabelnya ini ada di handphone saya ya teman-teman, karena saya tidak bisa ditaruh ke layar sini. Jadi di sini cara rumus mencari T-tabel itu alpha dibagi 2 degree of freedom. Nah, alfanya itu 0,05 degree of freedom atau derajat kebebasan. Nah, sekarang kita mau menguji one sample t-testnya itu dengan contoh kasus aja ya. Kasusnya itu, seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019. Dalam kasus ini, penelitian memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 yaitu sebanyak 10 orang. Nah, di sini udah diketahui untuk nilai acuannya itu 55 kg. Tadi kita kan mau membandingkan nih, bener nggak sih rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 ini sama dengan 55 kg? Nah, kita akan membuktikan benar atau tidaknya menggunakan SPSS. Di sini kita masukin datanya aja ya. Di sini kan diganti aja jadi Excel. Di sini filenya kita ditaruh di mana? Nih, di sini kan ada data latihan one sample t-test. Oke, open. Ini oke. Nah, ini datanya udah muncul ya. Di sini ada 10 data random. Di sini. Nah, sekarang kita mau menguji one sample t-testnya. Kita ke variable view dulu untuk dihilangkan desimalnya menjadi 0. Lalu weight-nya ini diganti menjadi 2. Nah, kalau udah, kita ke data view lagi. Lalu klik menu analyze, compares mean, one sample t-test, ini diklik. Nah, yang berat badan ini dimasukin ke test variable.
Nah, di sini untuk test value-nya kita ganti dengan 55. Test value itu sebagai nilai acuan 55. Klik OK. Nah, di sini kan sudah muncul nih untuk berat badan. Jumlahnya itu ada 10, rata-ratanya itu 59,00, standar deviasinya 7,379, standar error mean-nya itu 2,3333. Nah, di sini one sample testnya ini berat badan T itu 1,714, degree of freedom-nya itu 9, significant tilde-nya itu 0,121, mean difference-nya itu 4,000, 95% confident interval of the difference-nya itu lower-nya itu ada minus 1,28, upper-nya itu 9,28. Nah, untuk menguji one sample t-test ini, kita membutuhkan hipotesis dan kriteria. Rumusan hipotesis penelitian uji one sample t-test. H0 yaitu nilai rata-rata berat badan FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. HA sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kg. Jadi pedoman pengambilan keputusan dalam uji one sample t-test itu, penguji dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan pada nilai signifikan dengan nilai signifikan yang digunakan. SPSS secara default menggunakan nilai signifikan 0,05. Jika nilai signifikan tilde-nya itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikan tilde-nya lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, di sini nilai signifikan tilde-nya itu kan lebih dari 0,05. Maka dasar pengambilan keputusan ini itu dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan HA ditolak. Jadi dapat diartikan bahwa rata-rata berat mahasiswa FEBRC yang mahasiswa YRC itu sama dengan 55 kg. Kita bisa juga menghitungnya menggunakan T-table. Tapi kan T-table-nya itu ada di handphone saya, jadi pakai yang ini aja udah cukup. Lalu uji selanjutnya yaitu two sample t-test. Two simple t-test. Uji beda t-test dua sampel digunakan untuk membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Hal ini menguji kemampuan generalisasi atau signifikan hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel. Nah, dalam pengujian sampel independent test itu kita menggunakan pengambilan keputusan. Jadi kita menggunakan kan ada dua. Yang pertama itu ada independent t-test sama paired t-test. Nah, independent t-test itu merupakan analisis statistika yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Kita lanjut dulu nih ya untuk memasukkan independent t-testnya. Ini kita minimize aja, lalu kita open lagi. Ini ganti lagi. Nah, di sini kan ada independent t-test. Ini open aja. Oke. Nah, di sini kita rubah dulu nih. Kita rubahnya itu di SPSS-nya langsung aja. Jadi caranya itu kita ke menu transform. Soalnya yang mau kita rubah itu ini tidak menggunakan Excel sama menggunakan Excel. Nah, kita rubahnya itu gimana? Ke menu transform, record into same variable, lalu yang kelompoknya iya, lalu ini klik all
a new value. Di sini tulis old-nya itu tidak menggunakan variabel. Tidak menggunakan Excel, maaf. Nah, new-nya itu kita ganti 1. Lalu add. Yang kedua ini menggunakan Excel. Nah, new-nya ini kita ganti 2. Add. Lalu kita continue. Ini oke aja. Nah, di sini sudah berubah ya. Ini yang 1 sama yang 2. Nah, kita ke variable view-nya lagi. Di sini string-nya ini kita ganti dulu jadi numeric. Lalu oke. Nah, di sini value-nya ini kita kasih tahu nih, kan tadi kan di sini kan cuman ada 1 atau 2. Nggak tahu nih 1 itu apa, 2 itu apa, karena kan udah kita rubah. Nah, kita di sini kita kasih tahu lagi nih, kita ke value. Lalu di sini value-nya itu 1. 1 itu merupakan tidak menggunakan Excel. Maaf. Klik add, lalu yang 2-nya itu kita ganti. Ini kita kasih tahu yang 2 itu kan menggunakan Excel. Add lagi, lalu klik OK. Nah, kalau udah ini, kita akan memulai untuk independent testnya, untuk menguji independent testnya. Nah, caranya itu sama kayak yang pertama, kayak yang test itu. Kita klik analysis, compare mean. Nah, di sini klik yang independent sample test. Diklik aja. Untuk kelompoknya ini kita masukin di grup variabel. Lalu kita klik define group. Nah, grup 1-nya itu kita klik 1, grup 2-nya itu kita klik 2. Continue, nilainya itu kita masukin di test variable. Lalu klik OK. Nah, di sini udah muncul. Dari tabel grup statistik diketahui jumlah data kelas A dan B yaitu masing-masing sebanyak 15. Nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa untuk kelompok 1 yang tidak menggunakan Excel itu ada 82,267. Yang menggunakan Excel itu 88,600. Nah, secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa perbedaan rata-rata kelompok 1 dan 2 untuk independent sample testnya udah ketahuan kan ya. Jadi di sini kan udah ketahuan kalau misalkan rata-rata sample testnya itu udah ketahuan kalau itu tuh berbeda. Berpedoman pada nilai atau tabel yang terdapat pada baris equal variance assume. Nah, di sini diketahui nilai pada quality of variance. Nilai itu signifikannya 0, jadi di sini diketahui di Levens test for equity of variance-nya itu yang equal variance assumption-nya itu 0,582. Yang berarti lebih dari 0,5.
maka menandakan kelompok data dari populasi yang sama atau homogen. Nah, selanjutnya nilai signifikan totality-nya itu 0,022 yang artinya probabilitasnya kurang dari 0,05 sesuai dengan pedoman. Jadi sesuai dengan pedoman ini. Jadi rumusnya itu rumus hipotesis penelitian diperlukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A dengan kelas B angkatan 2019. H0 yaitu kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 atau kelas A dengan kelompok 2 yaitu kelas B. HA yaitu kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 yaitu kelas A dengan kelompok 2 yaitu kelas B. Dasar pengambilan keputusan uji independent sample t-test menurut V. Wiratna Sujarweni itu pedoman dalam pengambilan keputusan dalam uji independent sample t-test adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikan totality lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Sebaliknya, jika nilai signifikan totality kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antar kelompok 1 dengan kelompok 2. Selain membandingkan antara nilai signifikan dengan probabilitas 0,05, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menguji hipotesis dengan membandingkan antara nilai T hitung dengan T tabel. Nah, cara pengambilan keputusannya itu, jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Sebaliknya, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, untuk t-test for equity of means-nya ini, untuk means difference-nya ini, yaitu dia ada minus 6,3333, selisih dari nilai 82,267 dikurang sama 88,600. Selisihnya itu ada minus 6,33333. Jadi untuk independent sampelnya berarti di sini kan signifikan totality-nya itu kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, yang artinya menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, baik. Untuk selanjutnya, yang terakhir itu ada, di sini kita minimize aja. Ada priority test. Priority test itu bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan data yang menggunakan dalam uji paired sample t-test ini umumnya berupa data berskala interval atau rasio atau data kuantitatif. Penelitian bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan, seperti perbandingan nilai sebelumnya dengan nilai sesudahnya. Nah, kita langsung aja ke contoh kasusnya.
di sini itu contoh kasusnya itu sebuah perusahaan farmasi melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Nah, jadi kita langsung aja untuk mempraktekannya. Di sini kita buka lagi filenya. Nah, ini yang pilih yang paired t-test, lalu open. Di sini kan ada nih berat sebelum dan berat sesudahnya. Nah, di sini kita ganti dulu ke variable view. Untuk desimalnya ini kita ganti 0. Ini weight-nya itu kita ganti 2 karena sama-sama 2 angka. Nah, ini kita diamin aja karena udah number. Lalu ini cancel aja. Lalu kita ke data view lagi. Nah, kita coba nih, kita klik analis. Kita coba untuk membuat yang paired sample t-testnya ya. Kita ke compare means, lalu klik yang ini, paired sample t-test. Kita klik. Ini untuk variabel satunya kita masukin berat sebelumnya. Untuk variabel 2-nya kita masukin berat sesudahnya. Nah, kalau udah, klik OK aja. Nah, di sini pada tabel paired sampel statistik diperlihatkan ringkasan hasil statistik deskriptif dari 2 sampel yang diteliti, yakni berat badan sebelum dan berat badan sesudah diberi obat. Nah, di sini untuk berat badan sebelum min-nya ini 66,81 dengan jumlahnya ini ada 16, standar deviasinya ini 6,656, standar error min-nya itu 1,664. Berat sesudahnya itu min-nya itu 61,94 dengan jumlah 16, standar deviasinya 6,403. Standar error min-nya itu 1,601. Nah, untuk di sini yang tabel paired sample correlation-nya ini di sini udah diketahui berat sebelum dan sesudah itu dengan jumlah 16, korelasinya itu 0,899, signifikannya itu 0. Nah, terus di tabel paired sample test-nya itu berat sebelum sampai sesudah rata-ratanya itu ada 4,875, standar deviasinya 2,941. Standar error min-nya itu 0,735, lalu di sini 95% confident interval of the different, lower-nya itu 3,308, upper-nya itu 6,442. T-nya itu 6,630, degree of freedom-nya itu 15, significant to toilet-nya itu 0. Jadi, dapat disimpulkan obatnya berpengaruh. Nah, selanjutnya kita pada output yang ini. Di sini untuk yang pada output yang paired sample correlation-nya itu kan signifikannya itu 0, yang mana 0 probabilitasnya itu kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara variabel berat badan sebelum dan sesudah. Selanjutnya yang untuk tabel paired sample testnya ini, di sini kita lihat yang signifikan to toilet-nya itu juga 0 kan ya, yang berarti kurang dari 0,05 juga. Maka HO ditolak dan HA diterima, berarti ada perbedaan
dari rata-rata berat badan relawan ya Universitas Yarsi sebelum diberi obat dan sesudah diberi obat. Nah, di sini ini udah selesai semuanya. Lalu di sini kita ekspor aja. Kita ekspornya ke Word ya. Ini kita ke file lalu ekspor. Nah, ini Bruce. Di sini kita tulis tugas statistik 3. Kita save. Lalu ini oke aja. Nah, kita buka. Di sini tugas statistik 3. Nah, ini udah muncul nih untuk ekspor data yang tadi udah kita buat. Di sini udah muncul, ini kan bisa kita rubah ya. Nah, ini kan udah bisa kita rubah nih semuanya. Ini udah selesai. Jadi di sini sekian untuk penjelasan saya kali ini. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.